Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba membahas ujian tengah semester yang telah dilakukan minggu yang lalu. Berikut adalah soalnya. Di sini ada dua tumpuan sederhana dibalok di atas dua tumpuan sederhana A dan B, di mana tumpuan A adalah sendi, B adalah roll. Kemudian di atasnya ada kombinasi beban, ada beban merata sebesar Q sepanjang A sampai dengan titik C, kemudian ada beban P1 di titik D, dan ada beban P2 di titik E, di mana beban P2 adalah beban miring dengan sudut kemiringan alfa. Dari soal ini kita diminta menghitung reaksi tumpuan di A dan tumpuan di B, beserta menggambarkan bidang normal, bidang D, dan bidang M. Berikut adalah soalnya, di mana Q-nya adalah 1 kN per meter, kemudian P2-nya adalah 10 / 2 kN, dan sudut alfa kemiringan P2-nya adalah 45 derajat. Untuk data L-nya, panjang bentang, ada L1, L2, L3, dan L total, disesuaikan dengan data dari masing-masing nomor absen. Begitu juga untuk besar beban terpusat P1-nya. Oke, yang pertama kita mulai dengan menghitung reaksi. Ini saya mengambil salah satu contoh data di mana L1-nya adalah 6 meter, kemudian L2-nya adalah 6 plus 1, 7 meter, kemudian L3-nya adalah 6 plus 1 plus 1, jadi 8 meter, dan L totalnya adalah 9 meter. Q-nya 1 kN per meter, P1-nya 1 kN, P2-nya 10/2, sudut kemiringannya 45 derajat. Yang pertama kita lakukan sebelum menghitung reaksi adalah menguraikan gaya P2 menjadi P2 sin alfa, yaitu gaya yang searah vertikal, dan P2 cos alfa untuk gaya yang arah horizontal. Dari penguraian beban terpusat P2 menghasilkan P2 sin alfa arah gaya ke bawah vertikal, dan P2 cos alfa arah ke kiri gaya horizontal. Di sini perhitungannya, PY atau hasil penguraian gaya vertikal dari beban terpusat P2 dihitung dengan persamaan P2 kalikan sin alfa. Hasilnya adalah 10 kN. Kemudian Px untuk penguraian gaya horizontal akibat dari P2 beban terpusat dihitung dengan menggunakan persamaan P2 cos alfa. Hasilnya juga 10 kN. PY arah ke bawah dan PX arah ke kiri. Kemudian baru kita hitung reaksi tumpuannya. Yang pertama, reaksi tumpuan di A. Reaksi tumpuan di A menggunakan persamaan sigma MB sama dengan 0. Artinya semua momen atau semua jumlah momen di titik B harus sama dengan 0.
persamaan dari sigma MB sama dengan 0 adalah kita mulai dari kiri, titik paling kiri yaitu di tumpuan A. Di sini ada gaya RVA ke atas, kita misalkan ke atas, dan ada RHA ke kanan, kita misalkan ke kanan. RVA untuk sigma MB sama dengan 0, maka RVA-nya dikalikan dengan 9. 9 adalah jarak dari titik A ke titik B. Jadi lengan momennya adalah jarak dari gaya yang bekerja ke titik B, yaitu 9. RVA dikalikan 9, kemudian di sini ada Q, beban merata sepanjang 6 meter, sehingga Q-nya di sini arahnya ke bawah. Untuk ke titik B, maka dia arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Tadi RVA ke arah titik B adalah searah jarum jam, kita beri tanda positif. Q-nya berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Akibat beban merata, maka Q-nya harus dikalikan dengan panjang beban meratanya, yaitu sepanjang 6 meter. Kemudian lengan momennya diambil dari jarak di tengah-tengah panjang beban merata sampai ke titik B, yaitu di sini adalah sebesar setengah dikalikan 6, jadi setengah dari panjang beban meratanya ditambah dengan 3 meter, yaitu jarak dari titik C ke B, sehingga total dari tengah-tengah beban merata Q sampai ke titik B adalah setengah dikalikan 6 ditambah 3. Jadi 6 yang pertama di sini adalah komponen atau panjang dari beban meratanya, kemudian setengah kali 6 plus 3 ini adalah lengan momen akibat beban meratanya ke titik B. Kemudian dilanjutkan dengan minus P1 dikalikan 2. P1 di sini di titik D, arahnya ke bawah. Untuk mencapai titik B, maka P1 ini arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam sehingga diberi tanda minus. Jarak dari P1 ke B adalah 1 plus 1 atau 2 meter. Sehingga P1 dikalikan 2. Kemudian yang berikutnya adalah min PY dikalikan 1. PY adalah hasil dari penguraian gaya P2. Jaraknya dari titik PY atau dari titik E ke B adalah 1 meter, maka PY dikalikan 1. Tanda minus juga akibat dari PY arah ke bawah. Untuk mencapai titik B, arahnya adalah berlawanan arah. Kemudian ditambah dengan RVB dikalikan 0 sama dengan 0. Kenapa RVB dikalikan 0? Karena jarak RVB ke titik B adalah 0. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat RVA sama dengan 5,33 kN arah ke atas. Karena hasilnya positif, maka arahnya ke atas atau sama dengan permisalan di awal pengerjaan soal. Setelah dapat RVA, kita ke titik B atau tumpuan B menggunakan persamaan sigma MA sama dengan 0. Di titik B kita mau mencari besar dari RVB, kita menggunakan persamaan sigma MA sama dengan 0 atau jumlah momen di titik A adalah sama dengan 0. Dimulai dari kanan. Di sini di titik B ada gaya RVB arah ke atas. Untuk mencapai titik A, maka RVB arah ke atas arahnya berlawanan arah dengan jarum jam sehingga kita beri tanda negatif. Jaraknya ke titik A dari RVB atau dari titik B adalah 9. Kemudian berikutnya adalah ada gaya PY, yaitu di titik E.
PY di titik E, arahnya ke bawah. Kalau menuju titik A, maka arahnya berlawan, arahnya searah dengan jarum jam, sehingga diberi tanda positif. Jarak dari titik E ke A sama dengan 6 plus 1 plus 1, yaitu 8. Sehingga di sini plus PY dikalikan 8. Kemudian dilanjut dengan P1 dikalikan 7 jaraknya sama. P1 di sini arahnya ke bawah. Untuk menuju titik A dia searah dengan jarum jam, maka diberi tanda positif. Kemudian ada Q akibat beban merata Q. Q di sini dikalikan dengan panjang beban meratanya, yaitu 6 meter, panjang Q-nya 6 meter, kemudian dikalikan dengan lengan momennya ke titik A, yaitu sebesar setengah dikalikan panjang Q-nya, atau setengah dikalikan 6, sehingga lengan momennya akibat beban Q adalah 3 meter. Oke, kemudian dikurangi RVA sama dengan 0, hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian kita hitung, maka diperoleh RVB sama dengan plus 11,67. Karena positif, maka arahnya sudah sesuai dengan permisalan di awal, yaitu RVB arah ke atas. Oke, setelah reaksi vertikal kita hitung, kemudian kita menghitung reaksi horizontal. Reaksi horizontal ini berada di tumpuan A, karena tumpuan A adalah sendi. Kalau di B tidak mempunyai reaksi horizontal karena B adalah tumpuan roll. Kita hitung reaksi horizontal di tumpuan A menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0. RHA arah ke kanan, kita misalkan ke kanan tadi awalnya. Kita beri tanda positif, kemudian dikurangi gaya horizontal yang lain, yaitu PX. Akibat pengirian gaya P2 arah ke kiri, sehingga kita beri tanda negatif. Sehingga sigma H sama dengan 0 adalah RHA minus PX. Sehingga di sini ketemu RHA-nya adalah sebesar 10 kN arah ke kanan. Setelah ketemu reaksi horizontal, terakhir kita kontrol apakah reaksi vertikal yang kita hitung dari tumpuan A dan B sudah benar. Kita menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0, atau sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Pada soal di atas ada beberapa gaya vertikal, yaitu RVA arah ke atas, kita beri tanda positif. RVA arah ke atas, kita beri tanda positif. Kemudian ada Q arah ke bawah, kita beri tanda negatif. P1 arah ke bawah, kita beri tanda negatif. PY arah ke bawah, kita beri tanda negatif. Dan RVB ke atas, kita beri tanda positif. Sehingga di sini kontrolnya sigma V sama dengan 0. Perhitungannya adalah RVA dikurangi Q dikalikan panjangnya, kemudian dikurangi P1, dikurangi PY, ditambah RVP, harus sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung hasilnya adalah sama dengan 0, sehingga reaksi vertikal dari tumpuan A atau RVA dan reaksi vertikal dari tumpuan B atau RVP sudah benar. Oke, sekian dulu untuk pembahasan reaksi. Di section berikutnya kita akan menggambarkan bidang N, bidang D, dan bidang M-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.